Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada hari ini kita mempelajari sifat koligatif larutan. Sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan sifat koligatif larutan. Ananda sekalian, apa pengertian sifat koligatif larutan? Agar Ananda dapat memahami pengertian sifat koligatif larutan, perhatikan data berikut. Yang pertama, larutan NaCl konsentrasi 0,1 molal mempunyai titik beku min 0,372 derajat Celcius. Yang kedua, NaCl 0,2 m titik beku min 0,744 derajat Celcius. Ketiga, CONH2 dua kali atau urea konsentrasi 0,1 molal titik beku min 0,186 derajat Celcius. 4. CONH2 dua kali 0,2 molal titik beku min 0,372 derajat Celcius. C6H12O6 0,1 molal titik beku min 0,186 derajat Celcius. Apa perbedaan kelima larutan tersebut? Larutan NaCl merupakan larutan elektrolit. Larutan CONH2 dua kali dan C6H12O6 merupakan larutan non-elektrolit. Tolong Ananda perhatikan percobaan nomor 3 dan 5. Kedua larutan tersebut mempunyai kemolalan yang sama dan titik bekunya yang sama, sedangkan zatnya berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa titik beku suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi zat terlarut, tidak ditentukan oleh jenis zat terlarut. Ananda sekalian, sekarang kita perhatikan data nomor 3 dan 4. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Jika konsentrasi suatu larutan dinaikkan 2 kali, titik beku larutan menjadi turun 2 kali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan berpengaruh terhadap titik beku larutan. Ananda sekalian, sekarang kita perhatikan data nomor 1 dan 2. Apa kesimpulan yang kita ambil? Larutan NaCl apabila konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka titik bekunya menjadi turun 2 kali lipat. Ananda sekalian, sekarang kita perhatikan data nomor 1 dan 3. Data nomor 1 merupakan larutan elektrolit. Data nomor 3 merupakan larutan non-elektrolit. Apa kesimpulan yang dapat diambil? Larutan elektrolit mempunyai titik beku 2 kali lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Kenapa terjadi hal seperti itu? Ini disebabkan larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ion. NaCl dalam larutan terurai menjadi ion Na+ tambah Cl-. Berarti dalam larutan NaCl terdapat 2 buah
partikel. Sedangkan molekul CONH2 dua kali di dalam larutan tetap berada dalam bentuk molekulnya, sehingga jumlah partikelnya 1. Ananda sekalian, dari keterangan yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa titik beku larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat inilah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Ananda sekalian, pengertian sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi 4 sifat larutan. 1. Penurunan tekanan uap, lambangnya delta P. 2. Kenaikan titik didih, lambangnya delta TB. 3. Penurunan titik beku, lambangnya delta TF. 4. Tekanan osmotik, lambangnya Pi. Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.